Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jamaah di rumah dan dimanapun Anda berada? Alhamdulillah kita kembali lagi di program kesayangan kita. Dimana lagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Jangan bilang ke Mama Dede Terakhir bilangin. Mas Budu masa demenin cari sensasi? Ya ini kan hanya untuk hiburan semata, bukan untuk hal yang diseriuskan. Ya, tapi nggak boleh. Waalaikumsalam. Damang Agus. Kunaon en? Mah. Nek. Kunaon cenah? Ada Enggak, lagi ada, Mah. nyari-nyari sensasi. Kayaknya Bedu lagi sumringah. Dari senyumnya lebaran dikit. Sebenarnya itu Dia ada yang lagi cari sensasi, Nek. Masa tadi Mas Bedu. Bedu posting foto sama cewek katanya buat sensasi doang. Cewek dari mana? Biar Mas Bedu dinasehatin. Gak tahu nih dari mana, En juga gak kenal. Baru tumben, nggak ditanya. Tadi En tanya. Betulkah itu? Oke? Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shariful maud. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Demi sensasi. Zaman sekarang, zaman now gitulah. Ya. Masalah ada internet. Ada medsos. Beda di zaman mamah dulu. Telepon aja jarang yang punya. Dulu tahun 50-an nggak ada, belum ada. Sekarang mah, Masya Allah. Dengan adanya internet, dengan adanya media sosial, manusia banyak, tidak semuanya loh. Banyak yang mengekspresikan dirinya di medsos, di internet. Cuman macam-macam. Ada demi sensasi dia kejar-kejar yang mengekspresikan tentang keilmuan dia. Pasti ini bermanfaat. Ada yang punya ilmu agama yang mumpuni, dimasukin di situ. Ini banyak orang yang belajar, menimba ilmu dan mereka menambah ilmu, menambah wawasan, jadi semakin mantap iman. Ini yang hebat. Ada yang mencari sensasi dengan resep-resep masakan. Ada lagi yang di medsos itu misalnya dia punya keahlian tentang ikan. Punya keahlian tentang elektronik. Punya keahlian tentang mesin mobil, mesin motor. Banyak tuh belajar di situ. Banyak manfaatnya. Punten dalam tanda kutip. Ada juga orang yang cari sensasi di internet, di medsos. Punten, jangan marah. Kita kan bisa baca semua. Ada yang menunjukkan tentang kebodohan dirinya. Punten. Ada yang begitu. Yang penting saya terkenal. Pepatah Arab mengatakan kalau pengen terkenal kencingin air jam-jam. Layak nggak air jam-jam dikencingin? Nggak layak dong. Tidak layak. Tapi saking pengen terkenal. Jadi sensasi biar orang kenal dengan saya. Yang tidak layak dikerjakan. Ada nggak yang begitu sekarang? Ada mah. Ini. Demi sensasi dia rela mengerjakan segala padahal bukan kenyataan, kebohongan. Bahkan mungkin itu halu dia. Berangan-angan. Jangan-jangan kata EN yang dikerjakan Bedu halu bukan? Halu sih. Katanya sama cewek padahal punya istri tuh. Jadi sensasi biar terkenal. Mungkin yang sudah terkenal redup. Pengen cemerlang lagi nyari sensasi. Masya Allah. Ngapain repot-repot hidup? Bahkan saat ini begitu banyak orang yang biasa, yang bukan siapa-siapa, yang ternyata tidak terkenal, langsung bikin apa di medsos. Nonjol, terkenal, hebat. Ya alhamdulillah sih. Cuman kalau yang membuat sensasi dia ini sesuatu yang negatif, yang tidak baik, bahkan punten jangan marah.
Kalau saya tidak salah ingat beberapa bulan yang lalu ada perempuan pakai mukena joget-joget. Iya. Itu kan penistaan agama. Bagaimana kita yang membaca berita-berita di medsos di internet menyikapinya? Satu. Kalau memang berita yang kita baca tidak bermutu, nggak ada gunanya, tidak ada manfaatnya sama sekali, saran saya nggak usah ditanggapi, udah baca lewat, hapus aja di lab, udah nyusahin kita. Iya. Kalau kita tanggapin, emang itu yang dia cari, sensasi. Wah, jadi terkenal. Orang nanggapin kita, girang, mungkin mungkinan menggila, tuh kebodohannya ditunjukkan di situ. Bagaimana selanjutnya? Ngapain kita pakai buang-buang waktu buat yang tidak berguna? Udah tahu tidak ada manfaatnya, udah tahu orang yang kebodohannya ditunjukkan. Artinya kalau kita ngikut mereka, menanggapi mereka sama gilanya, sama bodohnya. Ditunjang oleh kita. Apalagi kalau kita seringan berkomentar sesuatu yang tidak berguna, berkomentar sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi benar-benar tentang kebodohan, penistaan tentang agama, lama-kelamaan kita ini nggak sensitif lagi dengan masalah itu. Udah imun, keseringan. Iya. Makanya Allah bisa karena biasa. Saran mama, walaupun mereka demi sensasi rela melakukan segalanya, kita ini yang bacanya harus tanggap. Mana yang wajar kita tanggapin, mana yang tidak, kita juga pilih-pilih. Yang berkualitas, yang bermanfaat, boleh kita ambil hikmahnya. Yang tidak bermanfaat, nggak usah dibaca. Apalagi komentar orang-orang tentang seseorang. Benar, Mak. Banyak yang menyakitkan. Ngapain dibaca, buang-buang waktu? Mending baca Quran. Karena sekarang zamannya zaman trending, zaman viral. Semua orang berlomba-lomba untuk menjadi viral, untuk menjadi trending topik, untuk menjadi perbincangan. Boleh. Kalau dengan ilmu yang mumpuni. Dengan hal yang positif ya, Bang. Yang positif, yang bermanfaat. Kalau buat mudarat, buat apa? Nggak usah ditanggapin. Itu tentang kebodohan. Kita ikut bodoh dengan mereka. Akhirnya apapun dilakukannya, Mah. Demi Menghalalkan sensasi. segala cara demi viral. Setelah ini kita akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Oh, Demi sensasi. Jadi gini, Bedu, Ya, sama EN. Mama sarankan. Seandainya kita baca di internet, di medsos ada sesuatu, berita, punten. Begitu banyak orang langsung pencet di-share kemana-mana. Oh, itu. Kenapa? Khawatir saya ngasih berita yang belakangan. Pengen yang duluan. Saking pengen selalu duluan, nggak pakai cek-cek. Iya. Padahal Allah berfirman dalam Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Hai orang yang beriman. Artinya perintah ini hanya yang mampu melakukannya orang beriman. Kalau datang orang fasik memberikan kabar kepada kalian, jangan ditelan. Fatabayyanu, tabayun dulu, cek and recheck. Itulah kenapa Allah berfirman dalam Ali Imran 191, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Mata kanan kiri, telinga kanan kiri, tangan kanan kiri, kaki kanan kiri, hidung kanan kiri, lubangnya 2, mulut 1. Yang namanya mulut hati-hati. Sekarang dengan jari-jari dikit. Iya. Kalau baru kelihatan sebelah, ini belum kelihatan, jangan komentar, pasti salah. Kedengaran ini belum kedengaran, jangan komentar, pasti salah. Makanya jangan langsung Anda share pencet biar Anda terkenal. Wah, biar viral kata beduk kemana-mana orang kenal dia. Cek dulu. Bahkan maaf, ada undang-undang ITE sekarang. Iya betul. Kalau menyebarkan kebencian, Kebohongan. karangan, halusinasi, Fitnah. itu semua dipertanggungjawabkan. Banyak kan ini menjelekan si Anu, diusut-usut, padahal dia aja jadi nggak ngecek kan, Nggak tahu. Beritanya nggak betul tahu atau tidak. ceritanya, langsung dipencet biar orang tahu. Ini mencelakakan dirinya. Hari gini tidak sedikit orang gara-gara seran dia kemana-mana ditangkap. Sementara kita tidak berhak. Jadi bukan bidang kita. Takut menjadi yang ketinggalan mah, takut pengen yang paling duluan dikasih tahu gitu ya kan. Itu Mah. dia yang salah. Itu istilah kalau kata anak zaman sekarang namanya FOMO,
fear out missing order. Ya mau pomo kayak musik komo kayak terserah lu. Yang jelas kita ini jangan sok tahu kalau kita nggak tahu masalahnya. Iya benar, Bang. Masya Allah. Wala taqfu ma laisa biki ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bani Israel 36. Jangan kamu bercerita sesuatu yang tidak punya ilmu tentangnya. Kalau nggak tahu jangan ngomong. Benar, Bang. Pendengaran, penglihatan, hati, semua nanti pada yaumil kiamah akan dipertanggungjawabkan oleh kalian di hadapan Allah. Masya Allah, enak banget sekarang mah. Ngatain orang, ngomongin orang, merasa gue paling bener. Ya itu yang kata Bro Pomo tadi, pengen duluan. Kalau berlomba-lomba dalam kebaikan, monggo. Berlomba-lomba nge-share yang tidak baik, kenapa sih? Apalagi tadi Bro bilang ada yang mitnah. Bukankah Allah berfirman al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih jahat daripada pembunuhan. Orang dibunuh, tak mati selesai urusan. Tapi yang difitnah, gara-gara fitnah bisa dihina orang, ditabokin orang, bisa dipenjara. Gara-gara fitnah bisa dibunuh orang, bisa dijauhkan oleh orang, disingkirkan dari pergaulan gara-gara fitnah. Omongan orang diedit, disebarluaskan, jadi salah informasi. Iya, Masya Allah. Sekarang yang namanya medsos banyak manfaatnya, tapi dalam tanda kutip banyak juga mafsadatnya. Kita sering dengar berita anak-anak SD, SMP diperkosa gara-gara dari medsos. Yang maling, yang dirampok, ditipu gara-gara medsos. Tidak sedikit. Makanya kita wajib berhati-hati. Lihat dulu nih. Semua dimanfaatkan. Begitu Quran berbicara. Kalau sebagai seorang muslim, jaga. Mulut ini jaga. Dulu pakai mulut, sekarang pakai jari-jari. Disebar kemana-mana. Bisa ditarik lagi nggak? Enggak. Walaupun kita bilang pesan ini telah dihapus misalnya. Tapi kan yang udah tersebar. Nggak bisa diambil lagi. Iya. Hati-hati makanya. Jangan Anda melangkah sebelum Anda tahu akibatnya. Karena semua ada sebab, ada akibat. Akibatnya mana? Besar sekali. Apalagi kalau misalnya punten. Ada seseorang yang ngomongin si Anu, memfitnah si Anu. Langsung di-share. Atau ada orang melakukan sesuatu. Tangkap. Itu adalah penista agama. Tangkap penista agama. Yang ngomong begitu aja belum tentu benar. Iya kan? Tapi pengen viral, pengen terkenal. Si Anu tuh yang pertama memiralkan. Katanya tangkap penista agama. Dianya aja salatnya belum tentu benar. Jadi saran saya, jangan sembarangan bicara. Jangan sembarangan tangan ini ngetik. Ini dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Al-yawma nahtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan datang suatu hari di mana mulut dikunci, tangan yang berbicara, kaki yang jadi saksi. Ini jari jemari jadi saksi kita, hati-hati. Berat tanggung jawab di hadapan Allah. Nah, sensasi, mungkin banyak orang yang pingin melakukan sensasi karena senang atau karena mereka mikir gini, toh kalau saya melakukan sesuatu meskipun jelek, meskipun akan dihujat, banyak orang yang akan follow saya, ngikutin misalnya akun sosialnya, akun media sosialnya diikuti, makin banyak komentarnya. Jadi mereka berpikir walaupun akhirnya nanti follower saya tuh hanya untuk menghina-hina saya, yang penting kan followers bertambah gitu. Artinya ini bukan orang yang beriman. Orang yang beriman tidak pengen banyak follower, yang penting hati saya dengan Allah. Mau follower ada, kagak ada, nggak ada urusan. Itulah kenapa yang ngomong orang bangga. Follower saya udah 3 juta gitu loh. Padahal sesuatu yang tidak baik. Buat apa? Apa ini yang dicari di dunia? Bukan. Maaf ya, ini salah persepsi. Pola berpikir yang menyimpang dari akidah Islamiyah. Bukankah kalau kita berbuat sesuatu bukan untuk dilihat orang, tapi Allah? Apa yang kita harapkan dari orang? Kalau kita banyak berharap dari orang, banyak sakit hatinya. Misalnya kata En tadi, biar banyak follower, ternyata nggak ada yang komen. Waduh. Kenapa ya? Ya kok ada yang komen? Ada yang komen gue kok Ada gitu kan? Iya kan? Iya, jadi bener. dihitung sama dia tiap hari, Iya. Dilihat lagi tiap hari. Siapa yang like, hari ini siapa aja. yang like-nya cuma 2 orang ya, gitu kan? Iya. Jadi sakit hati, salah. Iya. Mendingan kita beribadah, takut sama Allah, kerjakan perintah Allah. Dia yang dilarang oleh Allah, orang mau komen kagak komen nggak ada urusan, nggak gue pikirin. Ada tuh nih yang kayak Makanya mama nggak perlu kayak punya Instagram, nggak perlu buat apa. Iya.
Udah nenek-nenek pula. Temen mah kan nenek-nenek juga. Nggak pada punya Instagram, ngapain gua mah? Facebook kali enggak? Ya nggak usah. Nggak perlu, Facebookan nama Allah aja. Ini ada Instagram rumah Mamah Dede. Nah, itu mungkin karena dia memegang prinsip ini kali mah. Bad news is a good news. Walaupun berita buruk buat dia, tapi berita baik juga buat dia karena menambah follower, Iya, menambah karena pengikut. Itu dia, Nanti makanya jualan. tadi dikatakan, pepatah Arab mengatakan, kalau pengen terkenal, kencingin tuh jam-jam. Tuh benar. Sumur jam-jam itu kan tekukan tumiknya Jibril. Terkenal di Quran Al-Baqarah 158 itu sejarah daripada Siti Hajar dengan Nabi Ismail. Itu tempat yang suci, airnya setiap saat diangkut ke alam dunia ini, ke pelosok-pelosok alam dunia. Demikian pernah berkurang. Pepatah Arab mengatakan kalau pengen jadi orang terkenal karena jam-jam terkenal di seluruh alam dunia, tuh kencing di situ tuh. Terkenal. Mamah tanya sama Bedu, terkenal kalau kencing di sumur jam-jam, negatif apa positif? Negatif dong, Mas. Ya makanya, jadi Iya. seperti yang Bedu tanyakan tadi. Iya benar. Makanya anak-anak sana muncul dengan kata-katain, lu mah orang miskin, gua nih orang kaya nongkrongnya di mall. Oh, mau. Bernongkrong di mall Loja 3. Ke mall. Giliran ke mall aja nongkrong. Giliran jakat mal kagak mau. Iya. Ada yang Nggak usah lihat dengerin orang. Mama nanya, jawab dengan jujur. Oke, mah. Ketika Bedu pergi ke mall, berapa duit yang keluarkan? Begitu Anda sedekah mal, berapa duit yang Anda keluarkan? Banyakan mal, banyakan mal. Mall mah. Berarti lu belum bener. Iya, dikit lagi, mah, dikit lagi. Ya jangan pakai dikit lagi. Oh, iya. Mulai sekarang, Mulai- mati. Mulai sekarang, ya. Corona aja setahun. Gedein ke mall daripada ke mall. Ya. Ya. Emang L-nya berapa? Kalau mall L-nya 2. Kalau mal 1. Zakat mal, sedekah mal. Sedekah Itu mal. dia amal jariah kita. Ya, daripada sedekah Jangan mall, bikin mall. sedekah mal, zakat mal. Oke, baik, nanti Mama dan juga Mas Bedu. Nanti kita lanjutkan lagi. Nanti setelah ini Nenek akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Instagram maupun virtual ya Nenek ya. Tapi Sok. setelah ini jadi jangan kemana-mana, tetap di rumah Mama Dede. Baik jamaah, masih bersama kami di rumah. Mama Dede. Nah ini Tanya ada ada Instagram? dari Instagram ini Nenek. Tok. Dari Dania Suri 08 Dania Suri 08 DS. Des. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Dania Suri 08. Galau nih Mah. Ya naon? Mah gimana ya caranya nasehatin teman yang suka main TikTok? Dia berjilbab tapi suka joget-joget mamerin lekuk tubuhnya. Kalau dibilangin dia malah ngomel-ngomel. Dia malah bilang hari gini kalau nggak cari sensasi mana ada orang yang kenal gue. Saya sebagai teman harus gimana ya Mah? Gini mah. Enggak maksudnya gitu kan. Sekali lagi coba sekali lagi. Yang gini terus. Iya. Ya Allah. Sorry. Luwes bener. Enggak mah amit-amit ya Allah, enggak jangan mah. Betul laki mah. Masa Allah. Saran saya, janganlah kita apalagi sampai kegila-gilaan dengan TikTok. Siapa kita? Seorang muslimah. Pakaian ini yang nutup anggota tubuh kita ini cerminan, gambaran kita yang sesungguhnya. Coba lihat dalam surat Al-Ahzab 59. Ya ayuhan nabi kulli ajwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudadnina alaihinna min jalabibihinna. Hei para nabi, katakan kepada istri kalian, anak perempuan kalian, istri-istri orang yang beriman, biar mereka menjulurkan jilbab mereka di tubuh mereka. Untuk mengenali mereka, biar bisa membedakan kehormatan buat mereka, kata Allah. Kalau kita mengenakan pakaian muslimah yang baik. Punten, nih, Mama cerita anak muda. Kalau suka pada nongkrong di siskamling atau di jembatan anak-anak remaja laki-laki. Keluarlah cewek bohai dengan pakaian yang sekwilda. Pasti orang-orang bilang, cihui, cihui. Iya nggak sebagai cowok loh? Iya. Lewatlah sekarang. Collar itu. Sweet. Kayak EN. Pakai jilbab. Rapi. Nggak bakal dicihui-cihul. Paling godain, assalamualaikum. Beda nggak? Iya, beda mah. Beda. Pakaian ini untuk membedakan siapa kita sesungguhnya agar orang menghormati kita. Kalau Anda punya teman mengenakan pakaian muslimah, TikTokan kayak Bedu tadi, coba.
Kayaknya lu langganan banget. Apa itu? Baru tahu ada adegan silaturahminya gitu. Kalau kayak dia nih, pemirsa, maaf. Antara baju dengan kelakuan nggak sesuai. Harusnya seorang muslimah yang baik, masya Allah, tahu etika, tata krama. Saran saya, bicara langsung dengan teman Anda. Sebagai seorang muslimah yang baik, tidak layak Anda tiktokan apa dengan gerakan-gerakan yang sensasional, yang seperti beduk tadi unyan-inyan sehingga orang-orang laki-laki ngeliatin lekuk bentuk tubuh Anda. Ini hukumnya haram. Makanya Anda wajib bicara dengan dia. Temennya bilang, kalau nggak begini gue, siapa yang kenal gue? Apa perlu dikenal? Kalau Anda dikenal sama teman-teman Anda mengenakan pakaian muslimah tapi unyan-inyan joget, apa pantas? Apa layak? Mana harga diri sebagai seorang muslimah? Bukankah pakaian ini cerminan siapa kita? Bagaimana sikap kita? Bagaimana perilaku kita? Bagaimana ucapan kita? Jadi pola berpikir teman Anda salah, Anda kasih ngomong terus. Mudah-mudahan dia mengerti tentang keadaan dirinya. Oke, baik Nek. Ini setelah ini ada pertanyaan dari virtual. Assalamualaikum Mah, galau nih, saya Lulu, saya mau tanya, di zaman sekarang banyak sekali orang yang ingin terkenal dengan cara membuka aibnya sendiri atau membuka aib orang lain, bahkan berperilaku tidak baik untuk mendapatkan sensasi. Nah, bagaimana hukum untuk orang yang seperti itu Mah? Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulu. Gue. Jadi gue. Begini lu. Jadi kalau ada orang sekarang, maaf, apa yang lu bilang itu banyak di TV. Bahkan jangan marah. Kita kan bisa baca. Acara gosip yang ngomongin orang, acara ini. Masya Allah. Ntar orang yang ngebuka aib. Wartawannya ngorek-ngorek aib orang. Punten, kita umat Islam tahu Quran. Yang wartawannya dosa, kreatifnya dosa, produsernya dosa, supir yang antar dosa, kameramen semuanya dosa. Yang buka aja dosa, yang nanya-nanya dosa. Bapak selama ini Bapak ngapain aja? Dosa, ngomong. Alhamdulillah saya kemarin punya cewek sampai 17 orang. Waduh, banyak. Semua udah saya cicipi. Ya, astaga. Bahkan dicobain. Ya Allah. La ilaha illallah. Kan buka aib sendiri. Iya. Hukumnya adalah haram. Namanya mujahirin. Mujahirin itu orang yang membuka aibnya. Rasul mengatakan, kalau ada orang melakukan dosa kemudian dia bertaubat, maka oleh Allah diampuni dosanya. Innallaha ghafurur rahim. Kalau jahir bagaimana? Dia malah melakukan dosa, siang-siang cerita, semalam gue begini. Tahu nggak? Dipamerkan aib dia. Hukumnya dosa, haram, tempatnya neraka jahanam. Hati-hati kalian. Hati-hati, tanggung jawab. Kameramen kan orang hebat. Matanya sebelah, gajinya utuh. Apalagi kalau dia ngelihat dengan dua-dua mata, gajinya double. Itu mah susah malah kalau dilihat dua-duanya. Bisa, Jadi tapi maaf, kita semua bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Jangan kalian bilang, ini kan kerjaan yang mana dulu yang dibolehkan oleh agama. Relakah Anda memberikan makan anak istri Anda dengan sesuatu yang diharamkan? Jadi tidak boleh. Makanya dia adalah mujahirin. Ada lagunya sudah diingatkan juga kan Maya. Berguncing sarang dosa. Yang sarang dosa itu qasidaannya. Ada lagu untuk mengingatkan. Siapa yang nyanyi coba? Ada. Udah gitu sekarang malah jadi viral mah. Viral apa? Jilbab yang ke atas yang tinggi itu. Maksudnya gimana sih? Iya, jadi sekarang viral dibawakan sama anak-anak di media sosial itu, di platform media sosial. Tapi jilbabnya jadi tinggi-tinggi gitu mah. Jadi yang viralnya malah jilbabnya bukan nasihatnya bahwa berguncing sarang dosa. Ya, ini sesuatu yang salah. Nah itu dia. Orang kan tahu berguncing sarang dosa, ngomongin sarang. Malah yang viral jilbab yang tinggi emang. Ya, justru inilah makanya kita harus bisa memilah dan memilih. Mana yang kita ambil, yaitu syair-syair daripada lagu-lagu mereka. Bukan pakaian yang dikenakan. Itulah yang namanya pakaian. Coba dilihat di dalam surat Al-A'raf ayat 26. Ya Bani Adam qad anjalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisa. Wa libasut taqwa dzalika khair. Hai anak turunan Adam. Aku turunkan pakaian sebagai nutup aurat.
perhiasan buat kalian. Pakaian takwa yang terbaik buat kalian. Apakah orang yang takwa mengenakan jilbabnya sampai segitu? Tidak. Itu berlebihan, haram. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan yang sedang-sedang saja. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan. Allah benci dengan orang berlebihan. Sedang-sedang Saja. Nah, Nek, kalau misalnya ada orang yang dia mungkin maksudnya baik gitu ya, Nek, pingin membagi gitu, memberikan sedekah gitu kan, tapi dengan cara-cara yang kayak dia pura-pura jadi pengemis, pura-pura jadi Sosial eksperimen. jadi sambil kayak jadi pokoknya mukanya di aneh-anehin gitu. Nah, itu gimana, Nek? Lebih viral juga. Tapi nanti jawabnya nanti ya, Nek ya. Oke. Setelah ini ya, Nek. Jadi jangan kemana-mana, tetap di rumah Mama Dede. Baik jamaah, masih bersama kami di rumah Mama Dede. Menjawab pertanyaan dari Ya. EN tadi mah. Jadi, Naon, nanya naon. Jadi gini, kalau misalnya ada orang yang mungkin maksudnya baik, dia ingin sedekah, tapi dengan cara seperti dia pura-pura jadi gembel, pura-pura jadi tukang sampah, misalnya kayak gitu nih. Apakah itu juga cari sensasi, Nek? Betul. Kembali kepada niatnya. Niatnya. Kalau niat dia tadi sensasi itu sudah salah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in manawa. Segala sesuatu tergantung niatnya. Orang tadi mendapatkan pahala dengan apa yang diniatkannya. Jadi akhirnya karena dia pengen cari sensasi, dia kenal orang, nggak dapat pahala sedekahnya. Orang kenal, oh si Anu waktu kemarin jadi gembel. Itu yang dikenal orang, dia sedekahnya karena sudah apa yang dia inginkan, udah dikenal sama orang, itu yang dia inginkan, pahala sedekahnya hilang. Niatnya dia tuh berharap mah bahwa targetnya walaupun dia miskin tapi dia tetap mau beramal kepada orang-orang yang nggak ini gitu. Pura-pura jadi orang susah juga. Walaupun targetnya orang miskin nih mah. Tolong dong bantu saya dong Bu. Padahal dia targetnya orang miskin. Nah kalau si miskin itu beramal, wah berarti dia udah miskin tapi beramal. Akhirnya dikasih. Oke, niatnya boleh jadi. Cuman saya berpikir kenapa sih begitu-gitu amat. Biasa saja. Saran saya udahlah kita jadi orang apa adanya, jadi nggak capek hidup kita. Kalau itu yang Anda lakukan, saya yakin menderita batin karena kita muncul bukan diri kita sesungguhnya. Pura-pura jadi seanu, pura-pura jadi orang, biasa aja udahlah. Kalau pengen sedekah mah nggak perlu jadi orang miskin, justru sedekah ngapain susah sih. Rempong, capek gua mah. Iya. Nggak usah, biasa aja. Lo make up jadi orang miskin ini kan susah tuh. Make up Make-upnya dulu itu, makanya itu. Si Lia sampai repot. Juga. Biasa aja udah. Nah, ini masih ada pertanyaan, Nek, dari jamaah di Instagram. Dari Zakif, susah banget namanya, Zakif. Ya itulah pokoknya, Nek. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Pansos itu sebenarnya apa? Apa dengan cara kita pilih-pilih teman, maksudnya hanya mau bergaul dengan anak hits, itu juga disebut pansos atau cari sensasi? Terima Zaki kasih. Firmansyah lah itu. Iya, Nggak jadi ada. begini. Artinya kita mengklasifikasikan orang. Ya nggak? Beda-bedain orang. Iya, dia mah orang kaya, dia mah artis, dia mah orang kampung, dia mah turunan Raden, turunan Menak, turunan bangsawan. Gue nggak level gitu lah sama dia. Kasta-kastakan. Iya. Anda lihat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hei manusia, manusia bukan. Manusia. Kalian aku ciptakan. Asalnya dari laki-laki dan perempuan. Karena aku jadikan ber-RT, ber-RW, bersuku, berbangsa, beragam untuk saling kenal mengenal. Bukan menyombongkan diri. Yang mulia di mata Allah adalah orang yang paling takwa. Apa yang En tanyakan tidak sedikit sekarang ada komunitas-komunitas yang mengklasifikasikan orang. Komunitas merek mobil ini, merek motor ini, merek ini. Sosialita ini. Masya Allah. Sosialita ini, merek baju, merek tas. Komunitas pencinta musang. Kalau misalnya tasnya terbalik, dibalikin biar orang baca merek. Gue mah kagak pakai merek, gue mah yang penting fungsinya. Benar. Jadi kalau ada orang sampai tebal, dibedak sampai 2 jam. Alis dikerok, pakein alis. Begitu siang gerah digaruk, alisnya tinggal sebelah. Jadi itu banyak yang aneh. Karena dia ingin muncul, membuat sensasi. Akhirnya yang namanya manusia kan pasti ada hilap. Sensasinya jadi berkurang. Bahkan punten,
Tadi sensasi demi sensasi, nyari ketenaran, nyari sesuatu yang maaf, kebodohan. Begitu viral sesaat hilang. Kenapa dipaksakan? Iya, benar. Oke. Salah yang dipaksakan begitu. Baik. Biasa aja. Ngitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 9. Nggak langsung 9, 10. Ada tahapnya, ada prosesnya ya, Ma. Betul, semua ada tahapannya. Baik, Ima, kita ajak jamaah berdoa di rumah untuk tidak mencari sensasi. Tidak pedulilah kita tidak terkenal di dunia, tapi kita bisa terkenal di langit kan? Amin. 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 Seperti Uwais Al-Qarni, tidak terkenal di dunia, tapi terkenal di langit. Amin. Karena keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, karena baktinya kepada orang tua, ya, Khususnya kepada ibunya. khusus kepada ibunya, dan pokoknya karena amal baiknya di dunia. Jadi nggak perlulah kita cari sensasi, kita mohon kepada Allah agar kita bisa terus melakukan amal kebaikan Amin. di dunia ini, sehingga kita bisa terkenal di langit. Gitu. Iya, Mah, kita berdoa. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Nikmat yang begitu banyak yang kami tidak bisa menghitungnya. Ya Allah, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat rezeki yang barokah. Ya Allah, kami tahu kami hanya hamba-Mu, ya Allah. Kami makhluk, Engkau Khalik. Engkau yang mengatur kehidupan kami. Engkau yang telah mengatur siapa kami sesungguhnya. Ya Allah, jadikan kami orang yang beriman dan bertakwa kepada-Mu, ya Allah. Sehingga kami menerima apapun yang Engkau takdirkan dari diri kami, ya Allah. Karena Engkau telah mencatatnya 50.000 tahun sebelum kami lahir ke alam dunia. Oleh karena itu ya Allah, jangan sampai kami menjadi orang yang selalu cari sensasi. Apalagi demi sensasi melakukan perbuatan yang bodoh. Kemudian mengingkari agama-Mu ya Allah. Sadarkan kami, tanamkan dalam diri kami keimanan, tanamkan dalam diri kami ketakwaan, tanamkan rasa syukur kepada-Mu ya Allah. Tunjukkan langkah yang baik, hanya mendapatkan ridho dari-Mu ya Allah, yang bisa menyelamatkan kami dunia sampai akhirat-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Oh, Mama, terima kasih juga Mah buat ilmu dan tausiahnya. Ya. Baik, Mah. Sebelum kita pamit, Mah, ada nggak info lagi nih yang ingin Mama sampaikan nih? Ada, Bro. Silakan, Mah. Hai pemirsa TV One dimanapun Anda berada, ajaklah anak cucu Anda untuk menonton acara Si Bulan Koki Super di Antv tiap hari Sabtu dan Minggu jam 7.30. Terima kasih. Oke, terima kasih, Ma. Ya. Di Antv ya, Ma ya? Ya. Setiap hari? Tiap hari Sabtu dan Minggu jam 7.30 pagi. Si Bulan Koki Super. Oke, terima kasih Mama atas informasinya juga. Anda Mami terima kasih ya. Terima kasih. Sama-sama Mas. Sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.